Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau perkenankan kami kembali untuk beribadah malam hari ini. Untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih di mana kami boleh berkesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga yang mengurapi tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami boleh ditaburi oleh benih firman-Mu. Benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, kuat di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dan kami kuat di dalam mengiring Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu ini dan juga mengurapi ibadah secara live. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, kami persilahkan Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Terima kasih buat Mbak Brenda yang sudah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, firman Tuhan malam hari ini dengan tema libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mengapa kita penting melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan? Mengapa kita penting melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan? Sebagaimana ayat pembacaan kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dengan kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, bersandar pada hikmat-Nya. Dan yang ketiga, menyerahkan segala sesuatu pada kehendak-Nya. Saya ulang, dengan kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Berarti yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, bersandar pada hikmat-Nya. Yang ketiga, menyerahkan segala sesuatu pada kehendak-Nya. Saudaraku, dengan melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, kita dapat menjalani hidup ini dengan bijaksana, tenang, yakin bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kehendak-Nya. Ya, kita harus dapat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus dapat menyelaraskan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan. Ya, demikian pula dalam pengambilan keputusan supaya kita dapat selaras dengan kehendak-Nya. Kita melihat ya ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya yang melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, di antaranya Daud ya. Sebagaimana di 1 Samuel 17 ayat 45. Yuk kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui ya, saat itu Daud melawan Goliat, orang Filistin, ya. Dikatakan di situ Goliat badannya tinggi besar, ya, raksasa, sedangkan Daud kecil. Ketika diperhadapkan dengan Goliat, dikatakan Daud tidak takut, tidak gentar. Kenapa? Karena dia datang atas nama Tuhan. Dia melibatkan Tuhan saat berhadapan dengan Goliat. Makanya ia menang dalam pertandingan itu, dalam perlawanan itu. Ya, kita lihat juga Abraham. Yuk kita lihat di Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Kita melihat bagaimana Abraham ketika itu dia diperhadapkan ya untuk mengambil keputusan bagaimana Ishak ya, anaknya yang tunggal itu, ya anak satu-satunya akan dikorbankan. Ya, ketika diminta untuk anaknya dikorbankan. Yuk kita lihat yuk Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan salah seorang baca. 22 ayat 1 sampai 3. Silakan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelalang keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Iya, di sini Abraham sedikit pun tidak ada keraguan ya ketika melalui firman Tuhan dikatakan persembahkan anakmu yang tunggal itu ya untuk dikorbankan. Dia tidak berdalih, dia tidak bernego dengan Tuhan ya. Dia di ayat 3 dikatakan keesokan paginya ya, dia langsung pergi ke tempat yang Tuhan minta pada saat itu untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Ishak dinanti selama 25 tahun di usia Abraham yang sudah lanjut. Ya, di usianya sudah sangat lanjut, ya. Bagaimana dia menanti selama 25 tahun? Ketika anaknya sudah dilahirkan, ketika anaknya sudah tumbuh, di situ diminta untuk dipersembahkan. Coba kalau dipikir secara manusia, bagaimana mungkin kita sudah menanti sekian lama, tapi ketika itu Tuhan meminta, persembahkan, korbankan. Coba, kalau secara manusia kita mungkin tidak mampu. Tapi di sini Abraham tidak berdalih sedikit pun. Tidak bernego dengan Tuhan. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, di sini kita melihat bagaimana Abraham melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Ya, bagaimana Abraham taat di hadapan Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana ketaatan Abraham di sini diuji. Ya, sebagaimana perikop
Ya, judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Bagaimana dengan kita? Ya, tapi kita percaya ketika kita taat di hadapan Tuhan, maka Tuhan jadi pembela bagi kita. Kita tidak perlu takut, ya. Tuhan melihat sampai sejauh mana ketaatan kita di hadapan Tuhan, sampai sejauh mana kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, ya, hal ini terjadi di hidup kita. Saudaraku, mengapa kita perlu melibatkan Tuhan? Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan? Ya, saya tadi mendengar di awal kita masuk dalam pujian. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Gunung batu dan keselamatan kita. Menara dan kota perlindungan. Kita bersyukur ketika kita melibatkan Tuhan, Dia menjadi kekuatan kita. Dia menjadi mazmur kita. Kita bisa bermazmur, kita bisa memuji, kita bisa menyembah. Sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita bisa naikkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia juga adalah gunung batu kita, keselamatan kita. Dan dia juga adalah menara dan kota perlindungan bagi kita. Bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan? Yang pertama, yaitu melalui firman-Nya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita? Ingat 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu mencari kehendak Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi tolok ukur kita. Firman Tuhan menjadi sentral, menjadi kompas di dalam setiap pengambilan keputusan. Karena firman-Nya dapat mengajar, dapat menyatakan kesalahan, dapat memperbaiki kelakuan, dan juga dapat mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan? Yang kedua yaitu melalui doa dan puasa. Bagaimana dengan kita? Apakah doa dan puasa menjadi hal penting dalam hidup kita? Ya, tidak cukup doa, tapi plus puasa. Ya, artinya kita kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam kita mengambil keputusan yang penting, ya, dalam hal apapun itu. Saya jadi teringat, ya, untuk mencari pasangan hidup pada waktu itu. Ya, saya bersedia menanti selama 10 tahun persis, dari tahun 91 sampai dengan 2001. Dari 1991 sampai 2001. Bahkan dalam perjalanan itu, saya pun mengambil doa puasa, ya, untuk mencari kehendak Tuhan. Bahkan di akhir dari penantian saya mengambil doa puasa selama 3 hari berturut-turut. Saudaraku, ketika saya mengambil doa puasa, saya ingat banget pada hari ketiga, ya, di situ saya berdoa, ya, pada saat puasa itu saya berdoa dari jam 11 sampai jam 3 sore. Saya ingat banget, di menit-menit saya hendak menyelesaikan doa saya pada saat itu, Tuhan menaruh firman-Nya, dan firman-Nya itu menjadi rema buat saya. Yesaya 43, 18, 19, 2, dan 4a. Dan itulah yang mendasari kehidupan pernikahan kami sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan datang. Itu yang saya percaya. Dan itu yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kehidupan pernikahan kami. Doa puasa itu tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita lihat di Yesaya 58 ayat 6. Yesaya 58 ayat 6.
Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dengan kita berpuasa, kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Justru Tuhan memampukan kita ketika kita mengambil waktu doa puasa. Doa puasa ini harus menjadi gaya hidup kita juga di hadapan Tuhan, ya, dalam pengambilan keputusan. Artinya kita kebergantungan penuh sama Tuhan. Kita menyadari kita tidak mampu tanpa Tuhan. Yang ketiga, kita lihat bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Melalui apa? Yang ketiga adalah melalui nasihat dari orang-orang kudusnya yang dipercaya. Melalui orang-orang kudusnya yang dipercaya. Bisa melalui mentor, ya, mentor rohani, kakak rohani, bapak rohani, ya. Bisa Tuhan pakai melalui mereka. Tapi yang dipercaya. Artinya orang-orang ini tidak latah, tidak ember, ya, tidak ngegosip, ya, apa yang kita utarakan diomongin lagi ke yang lain. Tapi bisa mengkeep masalah kita, ya, melalui nasihat dari orang-orang kudusnya yang dipercaya. Saya jadi teringat ketika saya bergumul untuk pasangan hidup, saya punya kakak-kakak rohani, ya. Dia tahu benar pergumulan saya, dia tahu pergumulan saya, ya. Dan dia sampaikan seperti ini, Ria, roh kalian sudah dipersatukan, jiwa kalian sedang, tubuh kalian nanti. Artinya selama ini saya bergumul untuk pasangan hidup, rohnya sudah dipersatukan, ya, jiwanya sedang dan tubuhnya nanti. Makanya tidak ada yang namanya kalau tubuhnya bicara berarti di luar nikah, ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalau jiwanya bicara itu perasaan yang dominan, tapi di sini rohnya yang dipersatukan, ya. Itu salah satu kakak rohani saya. Dan ada beberapa anak rohani saya juga Tuhan bisa pakai melalui mereka, ya. Jadi orang-orang yang dipercaya yang bisa mengkeep masalah kita, ya, bisa memberikan nasihat-nasihat dari orang-orang kudusnya yang dipercaya. Saudaraku, sangat penting di dalam pengambilan keputusan untuk melibatkan Tuhan, ya, karena Tuhan adalah gembala kita yang agung. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Tuhan adalah penilik jiwa kita. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Dengan kita melibatkan Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita bersandar pada hikmat-Nya. Nah, kita menyerahkan segala sesuatu pada kehendak-Nya. Karena Tuhan tahu benar apa yang terbaik atas hidup kita. Makanya pentingnya untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Jujur saudara, ketika saya bergumul untuk apapun itu, baik untuk pasangan hidup, baik untuk pekerjaan, baik untuk pelayanan, atau apapun itu, saya bilang begini dalam doa. Tuhan, saya percaya sebelum saya mengambil keputusan, Engkau sudah mendahului saya. Engkau yang berjalan di depan saya. Dan Engkau yang memimpin saya kepada seluruh kebenaran. Itu yang saya taruhkan itu dalam doa. Karena saya memiliki keterbatasan. Tapi
Saya percaya ada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan menolong saya, yang akan mengurapi saya, dan juga yang akan menyertai saya dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kita melibatkan Tuhan, kita akan bijaksana dalam menjalani keputusan kita. Kita juga akan tenang, dan kita juga yakin bahwa kita di tangan yang tepat, di alamat yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab, ya bagaimana Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia sedikit pun tidak takut dan gentar. Karena apa? Karena dia datang atas nama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan yang hidup, yang menolong dia dalam memenangkan peperangan atau dalam memenangkan perlawanan melawan Goliat yang badannya sangat besar pada saat itu. Kita juga melihat bagaimana Abraham, sekalipun dia sudah menanti sekian lama, ketika pada satu titik Tuhan meminta dia untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, untuk dikorbankan, dia pun tidak meragukan Tuhannya. Karena dia tahu Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik. Benar, di situ ada domba, ya, yang akhirnya sebagai pengganti daripada Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudaraku, saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kita, bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, bahkan melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Mari kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Apapun itu, sekecil apapun itu, mari libatkan Tuhan. Dengan kita melibatkan Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun kita. Melalui apa? Yang pertama adalah melalui firman-Nya. Makanya pentingnya kita punya waktu teduh bersama Tuhan secara pribadi. Waktu teduh juga bersama dengan komunitas yang sehat, ya, sebagaimana MPK, ya, kita sama-sama bisa menelah firman Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Yang kedua, melalui doa dan puasa. Ayo, jadikan doa puasa sebagai gaya hidup kita. Saudaraku, saya kalau ada sesuatu yang urgent atau yang krusial, saya ambil doa puasa. Tapi bukan karena yang krusial aja. Ketika mau pelayanan pun, saya ambil waktu dalam 1 minggu itu untuk doa puasa. Ya, itu harus menjadi gaya hidup kita. Artinya kita kebergantungan penuh sama Tuhan. Artinya kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau. Untuk apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Itu harus menjadi penting dalam hidup kita. Terlebih ketika kita hendak melayani Tuhan. Karena tidak lagi dengan kekuatan kita, tidak lagi dengan hikmat kita, tidak lagi dengan cara-cara kita, tapi kita mau melakukannya dengan hikmat, dengan kuasa, dan dengan cara-caranya Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat melampaui apa yang kita doakan dan puasakan. Dan yang ketiga, yaitu melalui nasihat dari orang-orang kudusnya, melalui hamba-hambanya, melalui mentor-mentor rohani, melalui kakak-kakak rohani, melalui bapak-bapak rohani kita. Tuhan bisa berbicara melalui mereka. Ya, sehingga keputusan yang kita ambil tepat dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita juga mau memutuskan atau mendeklarasikan saya dan keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau apa yang saya lakukan berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Saya mau hidup saya
menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa memutuskan seperti itu. Dan saya percaya ketika kita memutuskan atau mendeklarasikan seperti itu, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk kita juga bertindak sesuai dengan apa yang kita putuskan, deklarasikan di hadapan Tuhan. Mari biarlah ini menjadi tekad kita, komitmen kita, dan kesungguhan kita di hadapan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan untuk selalu melibatkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ke depan. Biar Tuhan selalu dilibatkan. Dan percayalah, sebagaimana pujian tadi, Tuhan jadi kekuatan dan mazmur kita. Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Tuhan menara dan kota perlindungan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus sedang mengingatkan kami, sedang mengajari kami bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Kami percaya sebelum kami memutuskan, Engkau telah mendahului kami. Engkau yang berjalan di depan kami, dan Engkau yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami dalam setiap pengambilan keputusan. Kami percaya, kami datang ke alamat yang tepat. Kami datang kepada sumber segala sumber penghidupan kami, sumber segala sumber kasih karunia kami. Dan kami mau belajar untuk terus menggali firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu menjadi dasar bagi kami, menjadi tolok ukur bagi kami, menjadi kompas bagi kami. Karena firman-Mu yang akan mengajar, yang akan menyatakan kesalahan, yang akan memperbaiki kelakuan, dan yang akan mendidik kami dalam kebenaran. Yang kedua, kami mau doa dan puasa menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kami. Artinya kami mau kebergantungan penuh kepada Tuhan. Tanda bahwa kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tanda kami kebergantungan penuh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kami juga mau melalui nasihat dari orang-orang kudus-Mu yang dipercaya, untuk kami juga bisa memutuskan segala sesuatunya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Biarlah benih firman-Mu ini boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Dan kami mau berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.